Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afi Satria Nugroho. Saya akan membahas proposal skripsi saya untuk memenuhi tugas metode penelitian hubungan internasional dengan judul Peran Greenpeace dalam menangani kerusakan lingkungan. Studi kasusnya itu kebakaran hutan Riau 2012 hingga 2013. Pertama-tama saya akan membahas kenapa saya mengambil judul ini, yaitu karena isu lingkungan ini menjadi pembahasan yang sangat menarik untuk diteliti. Dikarenakan saat ini isu lingkungan menjadi pembahasan global seperti perubahan iklim, polusi udara, dan kebakaran hutan. Langsung saja ke latar belakang masalah saya. Kebakaran hutan di Indonesia menjadi suatu permasalahan yang sangat penting untuk kita selesaikan. Kebakaran ini sering terjadi di sebagian wilayah seluruh Indonesia. Dinas Kehutanan Indonesia pada tahun 1950, pemerintah merilis peta vegetasi yang memberikan informasi bahwa dahulu sekitar 84% luas daratan Indonesia, 165.290.000 hektar, pada masa itu tertutup hutan primer dan hutan sekunder termasuk seluruh tipe perkebunan. Memasuki era 1970-an, hutan Indonesia menginjak babak baru, di mana era ini deforestasi atau penghilangan hutan mulai menjadi masalah serius. Industri perkayuan memang sedang tumbuh. Pembagian pohon bagaikan coklat, bagaikan emas yang menggiurkan keuntungannya. Saat ini terdapat koneksi pembalakan hutan yang awalnya bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi. Sistem produksi ini untuk kayu untuk kepentingan masa depan. Pada akhirnya langkah ini terus melaju menuju degradasi hutan yang serius. Kebakaran hutan yang terjadi pada masa Orde Baru pada tahun 1982 hingga 1983 sekitar terjadi kebakaran hutan yaitu 3.600.000 hektar. Dan pada tahun 1987 meningkat menjadi 66 juta ribu hektar. Pada tahun 1991 terjadi 500.000 hektar dan 1994 yaitu 5.110.000 hektar. Dan pada tahun 1997 hingga 1998 terjadi kebakaran hutan yaitu sekitar 10 juta ribu hektar. Hal ini menjadikan kebakaran hutan menjadi permasalahan yang sangat penting di Indonesia karena setiap pergantian tahun itu menangani peningkatan kebakaran hutan yang berbeda-beda dan semakin meningkat. Dalam masa-masa itu, pemerintah Soeharto lebih melihat kebakaran hutan bukan suatu masalah yang penting. Karena saat itu kebijakan-kebijakan atau undang-undang itu masih belum ada, ataupun pembalakan liar ini masih belum dianggap permasalahan yang menjadi permasalahan yang merugikan suatu bangsa Indonesia ini sendiri. Penyebab kebakaran hutan di Indonesia selain itu, hal yang banyak kita temukan di masa-masa itu adalah pembakaran hutan lahan untuk pembukaan perkebunan besar kelapa sawit, di mana terjadi tumpang tindih dengan masa-masa masyarakat lokal atau adat melakukan pembukaan lahan dengan pembakaran terbatas. Pada masa musim kemarau, lahan gambut akan sangat kering sampai kedalaman tertentu dan mudah terbakar. Gambut mengandung bahan bakar atau sisa tumbuhan sampai di bawah permukaan, sehingga api ini lahan gambut menjalar di bawah permukaan tanah secara lambat dan susah terdeteksi. Alhasil, ia menimbulkan asap yang sangat tebal. Dampak yang terjadi dari kebakaran hutan ini yaitu dampak terhadap ekologi dan kerusakan lingkungan, yaitu hilangnya sejumlah spesies seperti selain membakar aneka flora, kebakaran hutan juga mengancam kelangsungan hidup sejumlah binatang. Berbagai spesies endemik atau tumbuhan maupun hewan terancam punah akibat kebakaran hutan tersebut. Dampak terhadap sosial, budaya, dan ekonomi.
tergantung aktivitas sehari-hari. Asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan secara otomatis mengganggu aktivitas manusia sehari-hari apabila bagi yang aktivitasnya dilakukan di luar ruangan. Rumusan masalah yang saya ambil itu, bagaimana peran Greenpeace menangani kasus kebakaran hutan Riau. Teori yang saya pakai yaitu Green Theory, yang dimana merupakan suatu teori yang lahir atas dasar kondisi lingkungan yang semakin tidak bersahabat dengan manusia di dunia. Green Theory mencoba menjelaskan bagaimana permasalahan lingkungan dunia yang semakin hari sekian kritis. Dan yang kedua yaitu saya akan membahas teori civil society. Pada umumnya, civil society diartikan sebagai masyarakat yang beradab. Sehingga idealnya civil society terdiri dari orang-orang yang tidak melanggar hukum. Idealnya civil society menjadi mediator yang netral, dalam arti terlepas dari kepentingan elit sehingga benar-benar menyampaikan apa yang masyarakat butuhkan dan mengkritisi kebijakan pemerintah agar lebih pro terhadap kesejahteraan rakyat. Metode penelitian yang saya pakai yaitu dengan metode kualitatif dengan menggunakan studi literatur, metode pengumpulan data, yaitu dengan dari jurnal, buku, ataupun web atau media online. Sistematika penulisan yaitu yang bab pertama saya akan pendahuluan, yaitu berisikan mengenai penjelasan dan dari pendahuluan seperti latar belakang, pernyataan penelitian dan tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, serta metode penulisan. Bab 2 yaitu gambaran kebakaran hutan Riau. Pada bab ini berisikan tentang kondisi hutan Riau yang terbakar. Bab 3, faktor-faktor yang menyebabkan kebakaran hutan, yaitu menjelaskan faktor-faktor yang menjelaskan kebakaran hutan Riau. Bab 4, peran Greenpeace dalam menangani kerusakan lingkungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.